Menyambut libur Lebaran 2025, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau sejumlah tempat wisata di Jakarta. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana beserta jajaran Kementerian Pariwisata meninjau kesiapan Taman Marga Satwa Ragunan dalam menyambut lonjakan wisatawan selama masa libur Idul Fitri 2025 mendatang, di mana kunjungan tertinggi selama Lebaran dapat mencapai 125.000 orang per hari dan 600.000 orang dalam satu minggu. Menpar memastikan sarana dan prasarana serta sejumlah fasilitas pendukung di Taman Marga Satwa Ragunan dapat berfungsi dengan baik, di antaranya tiketing, toilet, dan tempat pengelolaan sampah. Tertinggi 125.000 per hari di musim Lebaran dan kira-kira diperkirakan satu minggu itu sampai 600.000 pengunjung. Tadi saya telah meninjau sejumlah lokasi di Taman Marga Satwa ini yang umumnya menjadi titik padat para pengunjung seperti loket, pusat informasi wisatawan, dan titik atraksi satwa. Kami juga melihat toiletnya tadi, toiletnya sangat bersih, ada fasilitas menyusui juga untuk ibu menyusui, kemudian toilet untuk disabilitas. Menpar berharap momentum libur Lebaran tahun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para stakeholder di sektor wisata dalam berkolaborasi mewujudkan libur Lebaran yang kondusif dan menyenangkan. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, kue tetu kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat menjadi salah satu takjil paling diburu warga Polewali Mandar saat Ramadan. Kue ini memiliki cita rasa manis dari gula merah dengan wangi khas dari daun pandan. Kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat ini terbuat dari campuran tepung terigu, santan, dan gula merah atau gula pasir, dan disajikan dalam wadah dari daun pandan yang dibentuk menyerupai perahu kecil. Aroma khas daun pandan menambah kelezatan kue dan membuatnya semakin menggugah selera. Bagi masyarakat Mandar, kue tetu bukan sekedar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tak heran jika menjelang waktu berbuka puasa, para penjual kue tetu selalu ramai diserbu pembeli yang ingin menikmati takjil khas Mandar ini. Bahkan pedagang kue tetu mengaku omset dari penjualan kue ini meningkat hingga mencapai 2 juta rupiah per harinya selama bulan Ramadan. Adonannya terbuat dari mana, Bu? Terigu, campur santan. Terigu santan. Ya. Nah, ini Bu, selama bulan Ramadan ini gimana, Bu? Laris nggak, laku? Ya, alhamdulillah. Kadang juga tidak ya. Kadang-kadang apalagi kalau hari pasar, mahal. Nah, bagi Anda pecinta takjil kue yang manis, lezat, serta lembut, tak ada salahnya mencoba kue tetu khas Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon pemudik dengan tujuan ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai memadati terminal bus Kalideres Jakarta Barat pada Minggu siang. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal demi menghindari kepadatan dan kenaikan harga tiket bus jelang Lebaran. Masyarakat yang hendak pulang kampung ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini tampak mulai berdatangan ke terminal bus Kalideres Jakarta Barat. Ratusan calon pemudik yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman ini terlihat memadati ruang tunggu dan loket tiket terminal. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih dahulu demi menghindari kepadatan lalu lintas dan kenaikan harga tiket bus. Karena biar nggak terlalu rame di kapalnya juga, di jalannya juga, di bisnya juga. Iya, biar lamaan di kampung gitu. Terus di jalan juga belum rame. Kalau udah H-5 gitu kan, udah tusla juga naik dia.
Sementara itu, pihak pengurus perusahaan otobus di Terminal Kalideres mengungkapkan melakukan persiapan, terutama kelengkapan fasilitas bus dan menambah armada bus jika pada H-3 Lebaran mendatang terjadi lonjakan calon pemudik. Terkait harga tiket, para pengurus PO Bus Pulau Sumatera dan Jawa juga memprediksi akan terjadi kenaikan menjelang masa angkutan mudik Lebaran Idul Fitri nanti dengan kisaran 25%. Untuk sementara persiapan di saat mudik Lebaran, kita udah mempersiapkan diri dari busnya juga, dari check and recheck-nya udah komplit semua. Adapun juga ada tambahan mobil bis pariwisatanya udah kita siapin. Baik, kalau kita regulernya ada 16 unit, ditambah dengan pariwisatanya ada 7 unit. Kalau untuk kenaikan harga kan kita berdasarkan dari perusahaan masing-masing, owner masing-masing. Apabila di saat Tuslak dia tertanggal 24, insya Allah itu Jawa Sumatera pada naik semua. Itu diperkirakan sekitar 25%. Pihak pengelola Terminal Bus Kalideres sendiri akan mendirikan posko keamanan terpadu, kesehatan, hingga posko pengecekan kelaikan armada bus dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.